Dari 40 challengers, hanya 16 challenger saja yang bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Ketika teman-teman mendapatkan sesuatu di sini, kami tahu waktunya singkat, harusnya 6 minggu, jadi cuma 1,5 hari. Kami harap teman-teman benar-benar hadir di sini. Bukan cuma untuk materi, tapi ketika ngobrol dengan teman-teman lain, waktu break, waktu apa, tadi materi itu seperti apa, kayak gini, ada yang mau ditanyakan, silahkan. This is your chance. Ini adalah pembekalan teman-teman untuk fase Diplomat Success Challenge selanjutnya. Dari yang lebih banyak lah tebar pesona mungkin ya, kalau saya lihat. Selamat datang di keluarga besar dari Diplomat Success Challenge. Format inkubasi yang sangat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, di mana ada 40 challengers yang lolos dari tahapan National Selection menuju fase inkubasi. Dan di fase inkubasi ini, mereka akan mendapatkan materi yang sangat menarik sekaligus untuk bisa dijadikan kayak sesi reflection juga ya buat para challengers terhadap bisnisnya, karena kita akan mencoba untuk menerapkan 2 matriks yang sangat menarik untuk diterapkan. Salah satunya supaya bisnisnya juga sustain, continuous ke depan gitu kan. Itu adalah mempergunakan 2 matriks. Salah satunya adalah viral dan juga constellation. Diplomat Success Challenge ini once in a lifetime experience buat teman-teman. Ciptakan momen kalian, cari network sebanyak mungkin, ya, bentuklah kolaborasi. Jangan lupa, ini tetap sebuah kompetisi. Ayo, bikin gebrakan. Di fase inkubasi ini, ke-40 challengers, ada yang namanya leaderboard. Leaderboard itu merupakan scoring penilaian. Ini ada tiga sumber penilaian. Sumber penilaian yang pertama adalah dari mentor, yang kedua adalah dari facilitator, yang terakhir adalah dari, kita nyebutnya peer-to-peer selection. Dari 40 challengers, hanya 16 challenger saja yang bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Tunjukkan dan buatlah momen kalian, karena by the end of the day, ini masih kompetisi. Apapun tentang bisnis kalian, kembali lagi yang paling paham adalah kalian. Tinggal apakah teman-teman cukup piawai untuk mengolah strategi, ya, dan menunjukkan bahwa teman-teman punya persona yang baik. Balik-balik lagi, kita bicara tentang 3P. Paham, piawai, persona. Yang ada di kalung kalian, yang ada di leher kalian yang menggantung, itu adalah success key yang akan mengantarkan teman-teman sampai fase terakhir. Tolong dijaga baik-baik. Saat ini para challenger sudah terpilih 40 yang lolos tahap National Selection dan menjalankan fase inkubasi. Dan mereka menerima sukses tiket yang mereka harus pertahankan sampai di fase-fase berikutnya. Saya akan memperkenalkan teman-teman Supernova. Basically, dia akan men-scale up and commercialize sustainable business entity at Staff National in Indonesia. So, please welcome Ines Stephanie dari Supernova. Ines Stephanie yang tahun lalu jadi mentor nasional, Ines akan memandu teman-teman challengers. Halo, sekali lagi saya Ines Stephanie, saya managing partner dari Supernova. Betul, mungkin yang udah sempet tahu dari tahun kemarin saya serve sebagai mentor, tapi tahun ini saya diminta untuk ikut membekali teman-teman di fase inkubasi ini, di mana framework dari konstelasi akselerator itu yang akan digunakan untuk membekali teman-teman challengers
harapannya nggak cuma untuk fase selanjutnya di Diplomat Success Challenge ini, tapi juga untuk bisnis teman-teman sendiri. Dari pemateri, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, knowledge baru. Setelah materi ini selesai, kami harapkan kami bisa memberikan sesuatu, kami dari Supernova mengharapkan bisa memberikan sesuatu untuk teman-teman, untuk bawa ke bisnis teman-teman. Di situ akan ada tim Supernova yang akan masuk di kelompok teman-teman, akan bertindak sebagai fasilitator. Tim fasilitator itu akan membantu jalannya diskusi, supaya teman-teman bisa menunjukkan kepiawaian dan persona teman-teman masing-masing. Hal yang paling penting dalam bisnis, arguably in life, juga adalah untuk kamu, para challengers, tahu bahwa posisi kamu sekarang ada di mana. Oke, materi hari ini adalah 2 mata koin yang sama, tapi sangat-sangat penting. Materi yang pertama hari ini diambil dari materi konstelasi, yaitu vision, mission, ada juga theory of change. Ya, itu mata koin yang pertama. Mata koin yang kedua adalah go to market, expansion and go to market. Nah, hari ini Mas Handoko dan Jupaka akan berduet membawakan materi tersebut. Mungkin banyak yang tahu Mas Handoko sangat-sangat kuat konsepnya, kebrandingannya, juga sangat kuat tentang ruh dari brand tersebut. Oke, sementara Jupaka punya banyak pengalaman di lapangan. Gitu. Aku minta teman-teman memperhatikan karena ini sebenarnya benar-benar antara bumi dan langit. Ini bukan siapa paling bagus siapa ya, tapi dua-duanya perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis. Oke? Untuk itu saya panggilkan Mas Handoko untuk mulai materi kita siang ini. Saya sangat percaya dan ini ada unsur idealismenya yang saya sebut sebagai diplomasi kultural. Kenapa kultur ini penting? Karena kalau kita membangun brand karena kultur, itu akan menjadi ritual, akan menjadi habit. Kayak misalnya kalau yang saya jalanin, misalnya M-Block, itu adalah kultur public space atau kultur jalan kaki, pedestrian yang kita kembangin. Ketika kita berhasil masukkan kultur, itu paling tidak satu langkah kita sudah sukses dalam hal membangun brand. Mickey Mouse. Mickey Mouse itu kan sebenarnya kan awalnya dari tokoh Mickey yang katakanlah kartun gitu ya. Tapi bayangkan dia bisa menjadi ekosistem bisnis yang akhirnya bisa jadi katakanlah cruise atau hotel, destinasi wisata, segala macam ya. Sampai di mana, hitung-hitungan atau skala segala macam itu adalah ya dari authenticity-nya atau katakanlah DNA-nya gitu. DNA dari brand ini menurut saya menjadi satu kunci gitu sebelum melanjutkan ke fase-fase berikutnya gitu. Dan ketika kita belum kuat benar gitu pijakan terhadap DNA yang dimiliki oleh brand, saya rasa akan sayang gitu. Salam kenal semuanya, saya Jupaka. Ini kalau kata Gaya Kawasaki, owner brand harus rajin baca guys, ya suka gak suka, karena semua praktek itulah yang kemudian menjadi teori. Oke? So Inggris, padahal gue juga gak tahu artinya ya. Intinya di dunia nyata itu tidak ada resources yang tidak terbatas, itu gak pernah ada. Tidak ada juga produk yang sempurna, pasti akan ada komplementernya, akan ada pesaingnya, dan tidak mungkin yang tadi disampaikan Om Handoko di awal-awal slide bahwa tidak mungkin tidak ada kompetisi. Jadi capek-capek lu ngehajar kompetitor, mending gede bareng-bareng. Kenapa? Kompetisi itulah yang membesarkan marketnya kalian. Bayangin jualan kasava sendirian, akhirnya cuma yang suka-suka kasava doang. Tahu-tahu ada yang bikin kasava pakai coklat. Akhirnya penggemar coklat nyobain kasava coklat. Marketnya tambah gede, keuntungan buat teman-teman. Apalagi pionir. Oke? Jadi, dan jangan merasa omnipoten atau superior, karena nggak ada yang superior. Jadi kita tidak pernah bisa memikirkan opini orang, tapi intinya kita membutuhkan semuanya. Kalau bahasanya Om Handoko, ya kolaborasi tadi. Sama ya, sebenarnya journey-nya sama. Terus kemudian setelah kita punya ide, tahu audiensnya mau kemana,
teknisnya gimana? Bisa berpikir secara teknis bahwa punya mimpi, punya ide, punya produk itu baik. Cuman kemudian apa yang bisa lo olah lagi dari produk lo. Gue berharap bukan soal produk bisnisnya, tapi si talentanya ini bisa berpikir lebih jauh. Lebih jauhnya kemana? Mereka bisa menjadi seorang kreator, bukan cuman seorang idea maker. Nah itu yang paling penting. Yang penting tahu eksekusinya, tahu mengolah data. Jangan lupa loh, 2023 it's all about big data game. Di mana mereka bisa mengawinkan antara idealisme mereka tapi juga kepada eksekusi bisnisnya. Nah, ketika hal berdua ini digabungkan, maka challengers akan mengetahui aku ada di mana dan impian idealku ada di mana. Visi dan misi dari sebuah brand, dari sebuah company atau apapun yang lagi challengers garap kayak gitu. Sama yang kedua lebih ke strategi bisnis, marketing dan sebagainya kayak gitu. Itu dari Jupaka. Which is kalau dari Ibu Ines, beliau menganalogiin kayak dua sisi koin yang saling saling berhubungan kayak gitu. Nggak bisa kita cuma fokus di visi doang, tapi kita nggak tahu strateginya bakal kayak gimana, itu terlalu di awang-awang kayak gitu analoginya. Hari ini peserta dihadapkan pada challenge mereka yang pertama, yaitu mereka semua dikelompokkan dalam satu kelompok dan akan membahas satu studi case yang berkenaan dengan materinya Mas Handoko dan Jupaka. Akan ada sesi workshop study case, di mana teman-teman akan dibagi menjadi 5 kelompok, dan di dalam kelompok itu tim Supernova akan memberikan satu study case yang dibahas. Dan di sini kita dibentuk kelompok, terus untuk saling kayak fokus group discussion gitu. Jadi setiap orang tuh menceritakan atau menyampaikan gitu si ide atau pandangan mereka terhadap case-case ini. Siap, kelompok 1 aman, 8 orang. Hai teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Saya akan bantu teman-teman untuk akhirnya nanti teman-teman silahkan ngobrol sendiri. Tapi nanti dari saya akan memulai. Cuman intinya adalah ini nanti teman-teman akan maju atas nama kelompok untuk present proses ngobrolnya di dalam sini seperti apa dan kira-kira jawabannya seperti apa sih dari teman-teman. Jadi ada Ufit, perusahaan Ufit. Teman-teman ibaratkan teman-teman ini CEO-nya. Pasarnya adalah Asia Tenggara. Di mana kalau jelly itu potensinya ada $14 juta. Untuk Asia Tenggara sendiri itu perbandingan antara orang dewasa dan anak-anak itu 3:1. Tiganya yang dewasa apa? Tiganya dewasa. Masing-masing pilihan strategi apa yang menurut challengers satu dengan challengers lainnya harus diimplement sama grup kita kayak gitu. Jadi pros and cons-nya hampir sama sih menurut aku. Menurut aku target pasarnya pasti dewasa. Alasannya 2, based on data, dewasa banding anak 3:1 tadi satu. Terus yang kedua, ketika ini bicara produk anak kan masih independensi mereka untuk bisa mendesain itu masih belum 100% juga gitu. Walaupun seperti Kinder Joy ada di Indomaret, Alfamart, mereka bisa tantrum atau merengek buat orang tuanya beliin gitu. Tapi keputusan tetap ada di orang tuanya kan. Jadi kita mending ngetargetin orang tuanya gitu. Biasanya sih lebih ke anak-anak malah. Saya juga Lebih ke anak-anak karena kenapa? Karena pertama jelly-nya ini. Itu masalah jelly-nya. Multivitamin itu adalah value tambahan dari si jelly-nya. Kalau kita targetkan pasarnya itu adalah ke anak-anak dahulu, dengan ada tambahan value multivitamin, itu otomatis dewasa bakal ikutan. Jadi ketika kita menargetkan dewasa dulu, belum tentu seleranya anak-anak juga. Setelah mendengerin dari teman-teman yang lain, oh iya ya, ternyata kalau kita mau targeting market kita ke sini, ternyata tadi ada ide dari challenger lain, ada muncul data lagi dari challengers lain, oh ternyata kayak gini ya. Dan menariknya adalah kita nggak harus sampai ke satu keputusan gitu. Jadi benar-benar ya semua orang menyampaikan apa yang ada di pikirannya, dan ternyata setelah di-review gitu, case ini tuh memancing kita mengingat teori yang tadi diceritain sama Mas Handoko dan Mas Jupaka, tapi juga memancing kita untuk memikirkan pengalaman kita ketika
melaksanakan hal itu di brand kita gitu. Tapi sama pribadi soalnya kan sering sekali dan sekarang lagi Yang paling berat saingannya adalah diri saya sendiri, walaupun saya nggak boleh memilih diri saya sendiri gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari 39 lain yang lainnya, belum tahu karena baru ketemu 7 yang udah berinteraksi langsung. Coffee drink ya, dia punya packaging kan bener-bener kayak packaging beda. Iya, kayak gitu. Tapi ingat guys, kalau kita masih di depan kita bayar. Iya. Brandingnya dong, beda strategi bro. Beda strategi kita. Yang terberat dalam kelompok ya, itu ada namanya Rudy. Ini saingan terberat saya. Jadi dia keren banget, idenya brilian banget gitu. Tapi saya optimis bahwa saya bisa maju ke final. Ketika saya tadi berkeliling, banyak dinamika yang terjadi dalam kelompok. Ada yang diam aja, ada yang taking over, ada yang sangat antusias. Tapi saya melihat banyak dinamika kelompok yang berbeda. Jadi kita ada 5 kelompok. Dan di dalam kelompok itu ada yang diskusinya sangat menuruti pada keterangan di study case-nya. Ada juga diskusinya ditanyainnya apa, dibahasnya sampai materi yang akan datang. Kehadiran fasilitator di tiap-tiap kelompok berusaha mengkatalis atau mempercepat chemistry antar challenger. Dan itu saya sudah lihat terjadi. Semoga di materi selanjutnya, peserta juga makin bisa memperlihatkan paham, piawai, dan persona mereka di challenge yang akan datang. Selamat pagi semua. Oke, jadi kemarin saya sempat menyampaikan bahwa hari ini atau di fase inkubasi ini ke-40 challengers, ada yang namanya leaderboard. Leaderboard itu merupakan scoring penilaian, ya, 3 poin. Intinya ada tiga sumber penilaian. Sumber penilaian yang pertama adalah dari mentor, yang kedua adalah dari facilitator, yang terakhir adalah dari, kita nyebutnya peer-to-peer selection. Jadi teman-teman sendiri sebenarnya menilai yang lain. Untuk itu, silahkan dilihat di belakang layar. Nah, ini adalah leaderboard sesuai skor yang ada dari nomor 33 sampai nomor 40. Semangat, masih ada hari ini. Oke, tadi pagi ketika lihat posisi nama saya itu ada di peringkat 15. Sempat kaget juga sih, dan pas dikasih tahu untuk yang lolos dari tahap inkubasi ternyata cuma 16 orang. Relook, kenapa ya gue mulai bisnis ini ya? Gitu kan? Tapi nggak hanya relook. Saya tahu teman-teman di sini banyak yang sudah running bisnis ini bertahun-tahun. Kita relook, tapi kita juga lihat, where we are right now. Kita mau ngapain? Kemarin aku seneng banget dengar pertanyaan kayak, kita tuh awalnya pengen ke sini, tapi ternyata dicek target market kita ternyata yang banyak beli yang ini. Pilihan kita apa? Disinilah di DSC inilah sebenarnya waktu yang paling tepat untuk teman-teman punya refleksi seperti itu. Setelah sesi pendahuluan yang dibuka dengan Mas Handoko dan Jupaka, di mana peserta bisa punya waktu untuk refleksi dulu, lalu juga langsung eksekusi. Untuk kali ini materinya harus lebih intens dan memang lebih intens. Oke, hari ini aku bakal bawa topiknya finance for non-finance people. Di sini mau cek dulu nih dari teman-teman yang backgroundnya finance siapa? Kali ini aku ngebahas finance for non-finance people, tapi aku juga ngebawa konteks tentang pentingnya membuat financial plan yang sesuai dengan limitasi dari planet kita, gitu. Jadi aku share tentang basic finance dan accounting itu bedanya apa kepentingannya dilakukan dan apa kerugiannya kalau nggak dilakukan. Terus 3 laporan keuangan dan matriks-matriks apa yang penting untuk diperhatikan saat kita mengambil business decision. Dan yang terakhir adalah full cost accounting. Aku nggak ngebahas detail banget, tapi at least aku pengen introduce konsep bahwa kalau kita cuan,
belum tentu company-nya itu sukses kalau misalnya ternyata merugikan banyak orang dan merugikan lingkungan gitu. Jadi kalau kita mau ngomong bisnis itu cuan, kita harus lihat dalam konteks planet. Apakah secara holistik bisnis kita itu profitable atau loss making? Selamat siang teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rizka Destrianti dan yang pertama teman-teman itu harus banget ingat ketika teman-teman membuat suatu usaha, teman-teman tuh harus mengurus yang namanya legalitas. Seperti yang tadi saya bilang, legalitas itu penting banget. Ada 4 macam legalitas yang harus teman-teman punya. Yang pertama itu ada founders agreement, yang kedua mereknya teman-teman jangan lupa untuk didaftarin, yang ketiga bikin wadahnya, yaitu bisa PT, bisa CV. Nah, lalu yang keempat adalah kontrak dengan karyawan. Nah, tapi teman-teman juga jangan lupa nih, dari legalitas itu teman-teman juga harus punya namanya SOP dan peraturan kerja. Karena kita nggak tahu ya teman-teman, ketika kita menjalani bisnis, ternyata ada SOP yang nggak sesuai gitu. Jadi nanti teman-teman ada dampaknya, terkena dampaknya kayak gitu. Nah, itu SOP-nya juga harus jelas dan peraturan kerjanya juga harus jelas gitu. Marketing strategi itu fundamental. Seringkali sebagai yang punya bisnis ya, para challenger selalu mikirin produk kita yang terbaik, produk kita itu berbeda. Padahal kita nggak tahu siapa customer kita, target market kita siapa, sehingga kitanya jadi punya ego sendiri, kitanya terlalu percaya diri gitu ya. Padahal customer kita tidak menganggap seperti itu. Percuma kalau kita bagus banget tapi kita nggak konsisten, customernya bingung. Jadi yang penting untuk marketing lebih baik salah tapi konsisten dibandingkan benar tapi tidak konsisten. Dan satu lagi, ini aku mengutip dari orang yang aku kagumi ya, dari Mas Panji gitu. Jadi dia bilang gini, lebih baik sedikit beda dibandingkan sedikit lebih baik. Jadi diferensiasi itu sangat penting. So gue mengenalkan dulu. Halo, my name is Lukman Menjadi Mulia. Ini Instagram gue. Contohnya gini, kalau berada di titik kan kayak lu mau dikenal seperti apa, kayak gue deh misalkan, gue sampai pakai nama Papa Gen Z supaya orang tahu bahwa nih, oh gue nih bokapnya Gen Z, gue mau encourage Gen Z, gue mau kasih semangat buat mereka untuk mereka melakukan sesuatu gitu kan. Atau gue nih kalau misalkan manusia, oke, gue pakai kacamata, gue selalu disisir rapi ke belakang, gue suka pakai flanel misalnya gitu kan, berarti kan itu kan brandingnya gue. Nah, kalau bisa kita implementasikan ke dalam sebuah brand, nah brand lu mau dikenal seperti apa? Tadi kan ada yang nanya sampai ke color wise, color patternnya kayak apa, tadi gue lupa juga ngomongin untuk tagline gitu kan. Itu menjadi penting sehingga ketika orang itu melihat brand lo, mereka langsung paham lo siapa dan akhirnya lo bisa masuk ke namanya ke top of mind. Sehingga misalkan gini, let's say lo jualan burger misalkan. Nah, bagaimana caranya bisa masuk ke top of mind market lo? Orang pinter tuh bisa mengingat 9, orang biasa bisa mengingat 7. At least lo bisa, menurut gue masih banyak yang kosong spotnya gitu loh untuk lo bisa masuk, dan salah satunya tools untuk bisa lo masuk ke dalam top of mind masyarakat atau market adalah itu tadi, lo punya brand identity sehingga lo punya identitas dari sebuah brand lo itu. Harusnya habis ini lo semua challengers bisa mengaplikasikan satu aja deh, contohnya tadi si copywriting tadi untuk bisa nge-boost marketing lo, dan akhirnya lo bisa kena efek yang namanya efek snowball dan snowball effect, dan akhirnya engagement dan traffic ke sosial media lo lebih banyak, dan akhirnya on demand economy itu terjadi, dan mempercepat segalanya, dan juga tractionnya lebih bagus, akhirnya si selling penjualan lo lebih baik ke depan. Cuman sekarang tadi case-nya adalah teman-teman sebagai Red Ursula harus decide mana yang lebih dulu, Instagram atau TikTok. Kalau menurutku untuk media marketingnya itu lebih ke arah TikTok, walaupun penggunanya masih 30 juta, tapi dengan di TikTok itu viralnya ini jadi lebih luas gitu, dan bisa di repost juga di Instagram. Jadi ini berkaitan dari TikTok bisa ke Instagram juga, yang lebih penggunanya tuh lebih banyak kan, 30 juta, dan umurnya juga mendekati gitu kan. Nah, jadi kalau yang saya pilih itu TikTok seperti itu. Kalau aku sih nggak melihat urgensinya kenapa harus memilih ya, karena kan dua-duanya sebetulnya gratis. Kenapa harus memilih gitu? Konteksnya resources yang dialokasikan. Itu dua-duanya gratis. Mana yang pertama? Ya posting aja kan keduanya langsung. Kalau aku pribadi dan aku sudah melakukan, aku selalu posting keduanya. Ya paling beda 5 menit lah. Ada pendapat lain? Ya Mas, gue setuju sama Pak Firman ya. Untuk entry point-nya kayaknya TikTok itu seksi banget ya sekarang ya. Minatnya itu banyak, dan rata-rata orang yang nggak begitu mikir berat-berat gitu ya, jadinya emang sambil santai cari informasi, terus dia bisa masuk ke Reels.
which is Reels itu juga nantinya jangkauannya kan juga luas banget ya, nggak harus followers kan setahu saya ya. Tapi nggak tahu sih kalau di segi remajanya dia beneran sudah se-booming itu atau belum, karena sebagai bukan remaja itu di kalangan umur kita ya lumayan booming gitu, padahal bukan target marketnya gitu. But if you have to choose, Iya, maksudnya karena nggak tahu datanya ya, dia di target market sebenarnya tuh jalan atau enggak gitu. Balik lagi. But ya. Emang anak-anak ini start pakai makeup berapa sih? Soalnya kalau 16-17 masih SMA kan nggak boleh. Nah justru si Something ini memberikan solusi. Tadi itu karena setiap ada 8 kepala, otomatis ada 8 pemikiran yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Jadi ketika dapat satu kasus, ya semua bicara tentang sudut pandangnya masing-masing, berdasarkan pengalamannya masing-masing. Pikir Instagram itu punya brand image ya, dibanding dengan TikTok. Orang bolehlah pakai konten-konten alay di TikTok untuk ngejar brand awareness, tapi gue pikir you harus proper juga ngasih brand image yang baik untuk something yang platformnya harus tepat. Nggak bisa di TikTok. Lu pakai brand image yang proper di TikTok nggak laku. Yang gue sampein adalah solusi-solusi dari mereka yang memang punya problem-problem atau point of view yang memang itu nggak kepikiran sebelumnya gitu. Oh ternyata begini ya. Cara cantik dalam waktu 5 menit. Tapi nggak ada jualan sama sekali di situ. Jadi Something bikin kayak misalnya bicarawanita.id. Nggak ada sama sekali produknya Something. Tapi di situ adalah membangun, gue butuh make up ya. Oh make up ini bagus ya. Oh gue bisa dandan kayak gini. Mungkin itu bisa jadi dari TikTok. DSC ini kan ngasih saya pelajaran gak cuma teori, tapi implikasinya juga gimana, aplikasinya dari sebuah teori bisnis. Challengers terberat tentunya kita lihat dari yang lebih banyak lah, tebar pesona mungkin ya kalau saya lihat, karena terus terang aja posisi karakter orang kan beda-beda, ada yang lebih suka tebar pesona, ada yang lebih suka problem solving, ada yang kepingin juga berusaha mempengaruhi temannya. Nah selama ini sih hampir semua lah ya, challengers itu merupakan kompetitor berat buat saya sementara ini. Jadi belum bisa nih, hampir sama lah semua kayaknya posisinya sama. Menurut gue saingan terberat sih kayaknya Mario deh. Mario Gultom itu yang dari Sunyi Group, Sunyi Coffee Shop. Dia secara knowledge, secara penyampaian dan lain sebagainya, karena kayak saya pikir dia punya basic teaching gitu kan, jadi ngajar dan lain sebagainya. Selain itu juga praktisnya juga bagus gitu kan. Itu jadi saingan terberat gue sih saat ini. Saya orang yang cukup percaya diri, tapi saya realistis juga. Dari apa yang saya usahakan ya, saya berharap bisa mempertahankan posisi saya. So berapapun posisi saya tetap jadi murid kok. Murid dan penantang. Saya gak mau menjadi seorang juara gitu aja. Kesempatan masih ada. Doa pasti akan menjadi sebuah magic yang sangat luar biasa, dan aku hanya percaya itu. Saya akan mengumumkan leaderboard. Apapun yang akan diumumkan di depan, percayalah semua yang ada di sini adalah siapa? Challengers. Kalian adalah 40 terbaik dari 18.000 submitters Diploma Sukses Challenge ke-12. Oke? So, kita mulai. Yuk!